Baiklah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan arti dari manaqib bab kelima. Di sini diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki karakter sifat yang tidak suka mengagung-agungkan orang kaya, tidak ingin berdiri di depan pintu-pintu mereka, para raja, para mantri, penguasa, tidak ingin, dengan tidak mengharap pemberian dari mereka. Nah, itulah perilaku orang-orang tasawuf. Jadi tidak berharap agar dikasihani oleh orang-orang besar, diberikan hadiah, diberi uang, jabatan. Itu sangat-sangat dijauhi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pernah suatu ketika di sini diterangkan bahwa ada seorang raja yang ingin berziarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tok masuk, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani dengan seketika itu langsung masuk ke kamar pribadinya. Nah, raja tersebut sangat heran dan bingung. Nah, akhirnya ya mungkin ada urusan penting. Nah, itu husnudon si raja. Kemudian si raja duduk, barulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keluar kamarnya menemui tamu tersebut. Itulah kepribadian Syekh Abdul Qadir Jilani menerima tamu orang-orang kaya, raja, penguasa dan sebagainya. Bahkan si raja itu mencemooh, menghina-hina Syekh Abdul Qadir Jilani. Niatnya itu memberikan hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah kasyaf, tahu maksud dan tujuannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mau menerima dengan syarat, baiklah raja, berikan hadiah itu kepada saya. Kemudian si raja memberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini untukmu wahai Syekh. Kemudian berupa buah apel. Nah, buah apel ini dipotong oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah dipotong, kemudian dalamnya itu banyak ulat dan darah. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, wahai raja, kenapa engkau memberikan buah apel ini kepada saya yang isinya penuh dengan darah dan nanah, belatung dan sebagainya? Engkau selalu mencemooh saya, kenapa? Nah, dari kejadian ini si raja sangat malu dan meminta maaf dan sering berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai wafatnya. Itu kisah buah apel yang dipotong oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, namun di dalamnya banyak dengan nanah, darah, belatung dan sebagainya. Karena si raja memiliki sifat suka mencemooh Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini selanjutnya bahwa Syekh Ja'far menuliskan kepribadian Syekh Abdul Qadir Jilani, yakni mempunyai derajat yang tinggi, namanya harum, semerbak, dalam artian itu terkenal, masyhur kemana saja. Beliau suka duduk dengan orang-orang fakir, miskin, berkomunikasi, diskusi dan sebagainya. Mengatakan bahwa seorang fakir yang mau sabar lebih utama dari orang yang kaya bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya, dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi orang miskin yang sabar itu lebih utama dari orang kaya yang syukur. Nah, kemudian yang fakir bersyukur lebih utama dari kaya yang sabar. Nah, kemudian ada lagi fakir miskin yang syukur dan bersabar lebih utama dari kedua-keduanya. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani jika menerima bala, cobaan, itu diterima dengan senang hati. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah.
bentuk cintanya Allah kepada hambanya untuk menguji bagaimana kadar keimanannya, apakah setelah diuji dia itu imannya roboh atau tetap kuat, seperti itu. Berkata juga bahwa ikutilah sunnah Rasulullah dan jangan melakukan bid'ah, berbaktilah kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam, murtad. Bersabarlah, jangan menggumam, berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan. Berkumpullah dalam majlis zikir kepada Allah, jangan bercerai-berai, bersihkan dirimu, bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Itu pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian di bab kelima ini Syekh Abdul Qadir Jailani sering berpesan kepada sahabatnya, murid-muridnya, keluarganya, dan pecinta-pecintanya. Sering berpesan, salah satunya juga seperti ini: jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapatkan kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah. Jadi meskipun engkau tidak meminta bala cobaan, pasti tetap datang, karena itu apa? Bentuk ujian, bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Meskipun engkau juga tidak meminta kenikmatan, Allah pasti akan memberinya, karena itu bentuk kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran. Jadi kita diwanti-wanti sama Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu berzikir, bersyukur kepada Allah. Apapun, meskipun diberi cobaan, meskipun diberi kenikmatan, bersyukur, menerima apa adanya. Bila ingin mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tapi datang untuk menguji iman, juga untuk bentuk rasa cintanya Allah kepada hambanya. Kemudian yang terakhir ini ada pesan dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa tidak boleh terjadi di dalam majelis, maksudnya itu dalam majelis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dosa. Jadi kita saat bermajelis, berkumpul itu niatkan hati untuk membersihkan dosa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dibuka hatinya untuk ma'rifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir maupun batin. Sangat-sangat berbahaya. Jadi kita memiliki banyak dosa, kesalahan, berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita, lebih luas pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah yang sangat-sangat kita nantikan. Itulah kutipan sedikit cerita di dalam bab kelima. Jadi bab kelima ini kisah uniknya itu yang pertama tadi buah apel, yang kedua yakni banyak-banyak pesan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada para muridnya, pecintanya dan sebagainya. Juga dalam kitab Jalal Al-Qadir karya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga memberikan pencerahan kepada para sahabatnya saat khutbah, saat majelis, saat pengajian di Baghdad, di pondoknya itu Jalal Al-Qadir. Saya pernah baca dan saya punya kitabnya, dan juga Lautan Kekasih Allah, seperti itu kitabnya. Mungkin itu saja dalam video kali ini. Apabila terjadi kesalahan atau pengucapan atau hal-hal yang menyinggung yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.